Kami laporan tidak akan membahas, hanya laporan hasil keputusan musyawarah nasab tentang silsilah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Diputuskan pas maghrib, dari mulai malam di Megu, dilanjutkan di Benda Kerep dari mulai pagi sampai pas adzan maghrib, ditutup oleh doa Kiai Muayyad. Hasil keputusannya dibacakan oleh Kiai Haji Ahmad bin Hasan. Diputuskan bahwa silsilah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah bukan ke Ba'alawi tapi ke Musa Al-Kazim. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa nasab Ba'alawi kepada Rasulullah termasuk dalam kategori nasab mukhtalafun fihi, perbedaan pendapat di dalamnya. Demikian laporan kepada masyarakat Walad hasil dari Gotra Sawala zaman now tanggal 30 Juli 2023 hari Ahad di Pondok Pesantren Benda Kerep Cirebon tentang nasab Sunan Gunung Jati dan nasab Ba'alawi. Sekian. Beres kan? Mantep kan? Saya tidak bahas, cuma laporan saja. Alhamdulillah, Ibu, Bu, hayang boga minantu santri, hayang boga minantu banser, ente kumaha ya, teu hayangan boga minantu banser, padahal doa urang tadi sadayana ka banser, mugia loba duitna, mugia bagja, mugia tinggi derajat anakna soleh. Ibu-ibu, zaman sekarang kita cari menantu harus hati-hati. Banyak orang yang kelihatannya ganteng, banyak orang yang kelihatannya bawa mobil, tetapi ternyata tidak menjanjikan keimanan dan kesalehan bagi keturunan kita sampai hari kiamat. Dengerin MC, cari suami yang saleh. Jangan mikirkan apakah dia sudah punya istri atau belum, jangan. Yang penting saleh. Apakah anaknya udah 6, apakah istrinya 1 atau 2, jangan. Yang penting saleh. Buat apa punya menantu jejaka lamun teu boga duit? Betul. Buat apa punya menantu jejaka kalau enggak soleh? Tolong ibu-ibu cari menantu soleh, cirinya pakai sorban putih, pakai jubahnya pelatnya merah, sarungnya putih. Insya Allah ibu camat, itu adalah calon menantu yang saleh. Amin ya robbal. Lah ini begini nih contohnya nih. Kalau kita berbicara tentang Muharram, kita tidak akan lari dari membicarakan tentang hijrah. Betul. Hijrah eta ayat 3. Hijrahna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua hijrah milenial. Yang ketiga hijrah radikal. Naon anu dingaranan hijrah Nabi Muhammad? Nya eta hijrahna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awit di Makkah sampai ke Madinah.
Itu namanya hijrah Nabi besar Muhammad. Apa yang dinamakan hijrah milenial? Hijrah milenial adalah kalau sudah memotong celana panjang sampai ke atas mata kaki. Apa itu hijrah milenial untuk perempuan? Kalau sudah ganti kerudungnya muslimat menjadi kerudung syar'i sampai pantat. Itu namanya hijrah milenial. Kalau belum mata kakinya, kalau belum celananya dipotong sampai atas mata kaki, maka tidak disebut hijrah, tidak disebut sudah hijrah. Walaupun ngajinya rajin, kawang alpiyah, baca Quran sehari 2 juz, kalau belum dipotong celana panjangnya sampai atas mata kaki, belum disebut sudah hijrah. Walaupun jamiahan setiap hari, seminggu semuanya untuk jamiahan, kalau belum jilbabnya sampai pantat, maka dia tidak akan disebut sudah hijrah. Itu hijrah milenial, produk anak-anak muda Wahabi zaman sekarang. Paham? 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 Ada lagi hijrah radikal. Naon anu dingaranan hijrah radikal eta? Hijrah radikalnya eta hijrahna jelma-jelma yang mengatakan kalau masih mempercayai NKRI sebagai negara, Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusinya, maka dia belum disebut hijrah. Tapi kalau dia sudah tidak mengakui lagi NKRI, tidak lagi mengakui Pancasila, tidak mengakui lagi UUD 45, ingin menegakkan syariat Islam di bumi Indonesia dengan cara mengganti NKRI menjadi negara khilafah, baru dia disebut orang yang sudah hijrah. Ieu naon? Tadi mah kopina pahit, ayeuna pahit deui. Amis, alhamdulillah. Saya kok bisa bahasa Sunda di sini? Saya Bantennya bahasa Jawa, tapi di sini saya karena alhamdulillah barokah masyayikh Nahdlatul Ulama di Waled, abdi tiasa ngomong Sunda. Kayaknya mau punya istri orang Sunda. Amin, amin. Ini kalau sudah 40 orang amin, kayaknya ini alhamdulillah ini Pak Bendahara. Mana bendahara MWC itu? Ngumpet dia. Hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Madinah mempersiapkan pondasi keislaman, mempertahankan iman. Pertama kali datang membangun masjid. Setelah membangun masjid baru membuat rumah. Setelah membuat rumah mengajarkan agama dakwah di Madinah. Ini pula pola cara para kiai membuat pondok pesantren. Kalau kiai bikin pondok pesantren, jangan bikin pondok dulu, jangan bikin rumah dulu, tapi bikinnya masjid dulu. Datang ke tempat baru, ada tanah kosong mau bikin pesantren, naon anu dibikin dulu? Yang dibikin adalah masjid. Setelah masjid, rumah, jangan pondok dulu, karena pondok perlu untuk ditongkrongin, pondok perlu untuk dianggremin. Tempat nganggremnya dulu dibikin, yaitu rumah, baru pondok pesantrennya. Ada orang bikin pondok pesantren di tempat baru, pondok
masjid, rumahnya di luar. Ini seperti ayam telur tapi nggak dianggremin. Makanya saya tidak terlalu senang kalau ada orang datang ngundang ceramah. Karena tugas saya mengajar pondok pesantren. Sudah 2017 saya tidak nerima undangan ceramah. Sejak kelas 2 aliyah saya diundang ceramah. Disebut kiai cilik, kiai cilik. Sampai punya pondok pesantren 2002 masih ceramah. Sampai 2017 kadang-kadang masih nerima ceramah. Tapi 2017 tidak nerima ceramah kecuali santri nikahan. Tapi semenjak bahas nasab ini saya merasa bertanggung jawab. Sudah mengeluarkan wacana batalnya nasab satu gabilah. Kemudian saya tidak berani ngomong, disangkanya kalau enggak menerima undangan ceramah. Jadi saya terpaksa ceramah lagi. Tapi kalau diundang ceramah betul-betul hanya acara, bukan acara NU, hanya acara masyarakat, banyak yang saya tolak. Tapi untuk walad ini acara MWC NU, dari dulu saya tidak ceramah pun 2017. Kalau acara NU di amplopan, ente di amplopan aing datang. Kata bendahara, nah amplopnya dibuat lagi buat banser aja. Kalau acara NU saya itu seneng. Kenapa seneng? Berarti NU di tempat yang ngundang saya itu gerak. Berarti jalan, bukan hanya gerak juga ada gerak tapi nggak jalan-jalan. Itu namanya jalan di tempat, gerak. Jalan tapi di tempat, gerak. Kalau kita jalan harus bergerak. Muslimatnya ini sudah kelihatan bergerak di walad. Dari mana Pak Kiai dapatnya? Lihat dari seragamnya. Kalau muslimatnya udah pakai seragam begitu, ciri-ciri muslimatnya gerak. Minimal itu kreditnya bisa selesai. Amin ya robbal. Kata Mbah Hasyim Asy'ari, siapa yang ngurusin NU dia akan aku anggap sebagai santriku. Siapa saja yang sudah aku anggap sebagai santriku, aku akan doakan dia dan keluarganya mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, orang yang banyak amalnya, sholatnya banyak, puasa sunnahnya kuat, tapi kalau enggak dapat husnul khatimah sia-sia belaka. Banser yang kadang-kadang lagi tugas, yang lain sholat dia jagain orang sholat, dianya enggak sholat kadang-kadang. Tapi kalau dapat husnul khatimah, itulah kebahagiaan yang sempurna. Maka para kiai, para ulama kita, satu doa yang tiada pernah ditinggalkan setiap saat, setiap waktu, yaitu doa husnul.
Kata kiai, kalau orang pernah berada di hadapan seorang kiai yang makbulun indallah wa mahfuzun wa mu'tanan bihi wa araf, maka hanya dengan getaran barokah dekat dengan kiai itu, insya Allah dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah.